Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan materi penilaian pembelajaran Al-Quran Al-Hadis di madrasah yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh saya sendiri, Nur Laili Masruroh, yang kedua Nur Iza Fauzia, yang ketiga Nur Afni Hidayatul Laili, dan yang keempat adalah Nur Holis. Saya Nur Laili Masruroh akan menjelaskan tentang poin A, yaitu pengertian penilaian pembelajaran. Penilaian merupakan komponen penting dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Jemari Mardapi, kualitas pembelajaran dapat dilihat dari hasil penilaiannya. Sistem penilaian yang baik akan mendorong pendidik untuk menentukan strategi mengajar yang baik dan memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik. Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, penilaian adalah prosedur yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang prestasi atau kinerja peserta didik. Penilaian dalam pembelajaran Al-Quran Hadis dapat dikategorikan dalam pengertian penilaian yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Karena pembelajaran Al-Quran Hadis termasuk mata pelajaran agama dan akhlak mulia, jadi bentuk penilaiannya berupa pengamatan dan ujian serta penugasan. Yang B, perbedaan makna penilaian, pengukuran, dan evaluasi. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Pengukuran merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas tertentu. Dalam pengukuran harus menggunakan alat ukur. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis, dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambil keputusan serta penyusunan program selanjutnya. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului penilaian, sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan kegiatan mengkomparkan hasil pengamatan dengan kriteria. Penilaian merupakan kegiatan tafsiran hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian pembelajaran Al-Quran Hadis. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu berkesinambungan. Penilaian ini dilakukan secara terus-menerus baik saat proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran selesai. Yang kedua yaitu proses menyeluruh. Penilaian ini dilakukan terhadap semua aspek kepribadian peserta didik, seperti kecerdasan, pemahaman, sikap, disiplin, rasa tanggung jawab, serta praktek pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, objektivitas. Nah, penilaiannya ini dilakukan secara adil dan tidak subjektif. Pelaksanaan penilaian ini didasarkan pada kondisi aktual dan tidak akan diganggu melalui hal-hal yang emosional. Yang keempat, validasi. Penilaian yang dilakukan berdasarkan hal-hal yang seharusnya dievaluasi yang mencakup semua area spesifik yang akan diselidiki. Kelima, reliabilitas, yaitu pelaksanaan penilaian dapat dipercaya. Artinya, memberikan evaluasi siswa sesuai dengan tingkat kemampuan dan situasi mereka yang sebenarnya. Keenam, efisiensi.
dapat dinilai dengan cermat dan akurat. Yang ketujuh, tabayun dan ikhlas. Penilaian ini dilakukan dengan penuh ketulusan dan pengabdian kepada Allah. Apabila prinsip ini dilakukan, maka upaya evaluasi akan membuahkan kesan prasangka baik, terjadi perbaikan tingkah laku secara positif, serta menutupi rahasia-rahasia buruk pada diri seseorang. Dari prinsip-prinsip penilaian di atas dapat membantu guru mendeskripsikan level siswa, menguasai kemampuan, dan menghargai apa yang dilakukan siswa. Ruang lingkup penilaian Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu pengetahuan. Dalam mengambil nilai pengetahuan, pendidik dapat memilih salah satu atau lebih jenis tes yang cocok untuk KD mata pelajaran Al-Quran Hadis melalui tes lisan, tes tulis, ataupun penugasan. Yang kedua yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dengan penilaian keterampilan dan pengetahuan, sehingga dalam teknik penilaiannya juga berbeda. Penilaian sikap ditunjukkan untuk mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti peserta didik. Yang terakhir yaitu penilaian keterampilan. Dalam mengambil nilai keterampilan, pendidik mengambil dari hasil penilaian unjuk kerja atau kinerja atau praktek, proyek, produk, portofolio, dan bentuk lain yang disesuaikan dengan karakteristik KD mata pelajaran Al-Quran Hadis. Bentuk-bentuk penilaian pembelajaran. Adapun bentuk-bentuknya, yang pertama yaitu penilaian pengetahuan atau kognitif, yang kedua penilaian sikap atau afektif, yang ketiga yaitu penilaian keterampilan atau psikomotorik. Penilaian pengetahuan atau kemampuan kognitif yaitu kemampuan berpikir yang menurut taksonomi Bloom secara hierarkis meliputi berbagai tingkah laku dari tingkatan terendah sampai tertinggi. Pada tingkat pengetahuan, peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. Pada tingkat pemahaman, peserta didik dituntut untuk menyatakan jawaban atas pertanyaan dengan kata-katanya sendiri. Adapun metode yang digunakan guru dalam melakukan penilaian pengetahuan atau kognitif yaitu yang pertama melalui tes tulis, yang mana dalam hal ini siswa seorang guru menyiapkan butir soal yang diberikan kepada siswa yang tertuang dari indikator. Yang kedua yaitu tes lisan, yang mana guru menyiapkan pertanyaan yang secara langsung ditanyakan kepada peserta didik menggunakan daftar pertanyaan. Yang ketiga yaitu penugasan atau proyek dengan lembar kerja tertentu yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Yang kedua yaitu penilaian sikap atau afektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, afektif adalah berkenaan dengan rasa takut atau cinta, mempengaruhi keadaan, perasaan, emosi, serta mempunyai gaya atau makna yang menunjukkan perasaan. Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Adapun metode yang digunakan oleh seorang guru dalam melakukan penilaian kompetensi sikap di sini yaitu yang pertama melalui lembaran observasi. Yang kedua, lembaran diri, penilaian diri. Yang ketiga, penilaian antar teman. Yang keempat, jurnal. Yang kelima, wawancara dengan alat panduan atau pedoman wawancara. Untuk yang ketiga, yaitu penilaian keterampilan atau psikomotorik. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan. Kemampuan psikomotor adalah kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu yang menurut taksonomi Simpson meliputi berbagai tingkah laku mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan yang kompleks, dan penyelesaian pola gerakan serta
kreativitas. Teknik dan instrumen penilaian yang ada dalam aspek keterampilan berupa yang pertama yaitu penilaian unjuk kerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu menggunakan tes praktik dengan menggunakan instrumen lembar pengamatan atau observasi. Yang kedua yaitu penilaian proyek dengan menggunakan instrumen lembar penilaian dokumen laporan proyek. Yang ketiga, penilaian portofolio dengan menggunakan lembar penilaian dengan dokumen kumpulan portofolio dan penilaian produk dengan menggunakan instrumen lembar penilaian produk. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.